warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ilmi Ihsani dari kelas 11 MIA 1. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh soal beserta penjelasannya dari materi Matematika Peminatan kelas 11 semester 2, yaitu materinya persamaan lingkaran, polinomial, dan irisan kerucut. Di mana irisan kerucut ini akan terbagi lagi menjadi 3, yaitu parabola, hiperbola, dan elips. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada guru pembimbing saya, Bapak Bobi Engga Putra Damara, Magister Pendidikan. Langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Kita masuk soal yang pertama, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik 6,0 dan menyinggung garis Y sama dengan akar 3X. Baik, di sini sudah ada gambarnya. Berarti garis ini sama dengan Y sama dengan akar 3X. Nah, di sini berarti ini adalah pusatnya atau 6. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita menyelesaikan dulu garis singgungnya terlebih dahulu. Jadi, bisa kita tulis bahwa Y sama dengan akar 3X. Di mana Y ini memiliki persamaan atau garisnya memiliki persamaan MX. Jadi kita tahu bahwa akar 3 ini adalah M. Dan M atau kemiringan ini memiliki persamaan M sama dengan tan theta. Nah, kan kita sudah tahu nilai dari M, jadi kita masukkan akar 3 sama dengan tan theta. Tan berapa yang menghasilkan akar 3? Yaitu tan 60. Berarti tan 60 sama dengan tan theta. Kedua-dua sama-sama kita bagi tan sehingga menghasilkan theta yaitu 60 derajat. Nah, di sini berarti sudut ini adalah 60 derajat. Kita ketahui bersama bahwa antara titik pusat dengan titik garis singgung, bila kita tarik garis, maka akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Dan di sini kita tahu bahwa di sini adalah pusat, di sini kita anggap 0, dan di sini bisa kita tulis R atau jari-jari. Di sini bisa kita tulis A. Nah, bisa kita keluarkan sehingga menjadi segitiga siku-siku. Di sini 60, maksud saya di sini sudut 90 derajat, di sini 60 derajat, di sini 0, di sini R, di sini A, di sini P. Nah, kemiringan ini sama dengan O, dan di sini kita tahu bahwa titik ini adalah titik P, di sini 60 derajat, dan di sini jari-jari. Untuk mencari kemiringan ini, kita bisa tulis jarak dari 0 ke titik pusat, yaitu 6 satuan. Sehingga ini bisa kita selesaikan dengan persamaan sinus, yaitu sin theta sama dengan depan per miring. Depannya adalah R dan miringnya adalah 6. Sehingga sin 60 derajat kita masukkan tetanya sama dengan R per 6. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 R per 6. Sama-sama kita bagi 6 sehingga kita dapat R sama dengan 3 akar 3. Setelah mendapatkan R, barulah kita masuk ke persamaan lingkaran itu sendiri. Di sini kita tahu bahwa pusatnya 6,0 atau A, B. Sehingga memiliki persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan X, ini A dan ini B. A nya adalah 6 kuadrat ditambah Y min B, B nya adalah 0 kuadratkan, dan R nya adalah 3 akar 3 dikuadratkan. Bisa kita langsung kerjakan X kuadrat min 12X plus 36 ditambah Y kuadrat. 3 dikuadratkan yaitu 9, dan akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Jadi 9 dikali 3 adalah 27. Kita pindah ruaskan
x kuadrat plus y kuadrat min 12x. 36 dikurang 27 yaitu plus 9 sama dengan 0. Dan inilah persamaan lingkaran dengan titik pusat 6,0 dan menyinggung garis y sama dengan akar 3x. Persamaannya menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 12x plus 6 sama dengan 0. Soal yang nomor 2 yaitu tentang polinomial atau suku banyak, dimana soalnya yaitu suku banyak fx yaitu x pangkat 3 ditambah a dikurang 3x kuadrat ditambah x min 2 habis dibagi dengan x plus 1. Maka pertanyaannya adalah hasil bagi fx oleh x min 2 adalah, nah di sini kita tahu bahwa ada kata-kata habis dibagi, maka fx tersebut akan sama dengan 0. Bisa kita tulis bahwa x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. F min 1 sama dengan 0. Nah, kita ganti persamaan fx tadi dengan memasukkan x yaitu minus 1, yaitu x pangkat 3 ditambah a min 3 x kuadrat ditambah x dikurang 2. Kita masukkan min 1, minus 1 pangkat 3 ditambah a min 3 minus 1 kuadrat ditambah minus 1 minus 2, atau sebenarnya ini tidak usah di sama dengan 0. Nah, kenapa kita kurung? Karena dia minus-minus ya. Maka minus 1 ditambah a minus 3 ditambah 1 ditambah minus 1 dikali minus 2 plus 2 sama dengan 0. Maka a sama dengan min 1 dikurang min 3 minus 4 a sama dengan 3, 1. A nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan lagi atau kita masukkan ke dalam persamaan ini karena kita telah mendapatkan nilai a. Jadi x pangkat 3 plus a nya 1 dikurang 3 minus 2 x pangkat 2 plus x minus 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari dengan menggunakan metode Horner ya, dimana x dikurang 2 sehingga x sama dengan 2. Untuk pembaginya bisa langsung saja, langsung kita bagi dengan metode Horner. Di sini kita 1 minus 2 minus 2 dan di sini 2. Di sini harus tambah. Metode Horner yaitu ke bawah kali 2 habis 0 1 kali 2 dengan 0. Sehingga menghasilkan yaitu x kuadrat minus 1. Nah, ini hasil bagi dari fx oleh x min 2. Atau bisa kita tulis hx dan sisanya itu 0 karena apa? Karena habis dibagi tadi. Kemudian soal yang ketiga yaitu mengenai irisan kerucut. Apa sih itu irisan kerucut? Irisan kerucut merupakan suatu kurva yang didapatkan dengan membagi atau membelah kerucut yang tegak sehingga menghasilkan suatu bentuk lainnya. Dimana irisan kerucut ini ada 3, ada parabola, hiperbola, dan elips. Nah, yang kita bahas pertama yaitu parabola. Apa sih parabola? Parabola merupakan kumpulan titik-titik di mana terhadap titik pusatnya itu akan sama jaraknya ke titik fokus dan garis direktris gitu. Dan ini soalnya, tentukan persamaan bola dengan persamaan garis direktris y sampai dengan minus 2 dan titik fokusnya 3,4. Nah, baik teman-teman, persamaan parabola yang pertama kali kita analisis untuk menentukan apakah dia ini pusat 0,0 atau pusat A, B, dan apakah ini berada di vertikal atau horizontal dan membuka ke atas atau membuka yang ke bawah. Yang pertama, di sini kita tahu y sama dengan minus 2. Jika y sama dengan minus 2, maka di sini adalah parabola vertikal karena dia y. Selanjutnya, titik fokus
3,4. Berarti ini bukan merupakan 0,0 tapi sudah menjadi pusat A, B. Di sini adalah A dan di sini B tambah P. Itulah titik fokus dari pusat 0,0. Nah, fokus bisa kita ketahui bahwa fokusnya 3,4. Sehingga A sama dengan 3 dan B tambah P sama dengan 4. Nah, rumus dari garis direktris maksud saya yaitu B dikurang P sama dengan 2 minus 2. Nah, ini rumus dari garis direktris parabola vertikal dengan persamaan A, B. Dari persamaan ini, kita anggap ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Setelah kita mendapatkan dua persamaan ini, kita bisa melakukan eliminasi. B tambah P sama dengan 4, B dikurang P sama dengan minus 2. Kita tambah menjadi 2 dan 2B. B sama dengan 1. Kemudian kita substitusi untuk mendapatkan nilai P-nya. Kita ambil satu persamaan, maka di sini P sama dengan 4 dikurang B, B-nya 1, P sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan nilai P, B, dan A, maka kita bisa langsung saja masukkan ke dalam persamaan. Persamaan dari parabola dengan pusat A, B dan dalam bentuk vertikal yaitu X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Maka kita masukkan X, A-nya kita dapat 3 kuadrat sama dengan 4P-nya kita dapat 3 Y dikurang 1. Atau bisa kita jabarkan X kuadrat minus 6X plus 9 sama dengan 12. Langsung kita kalikan Y min 12 jadi minus 12. Sehingga kita bisa susun X kuadrat min 6X min 12Y sama dengan 9 ditambah 12 yaitu 21. Saya di sini 21 sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui nilai apakah parabola ini membuka ke atas atau ke bawah, yaitu kita ambil dari nilai P. Jika P lebih besar daripada 0, maka dia terbuka ke atas. Namun, apabila P lebih kecil daripada 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Nah, di sini kita tahu bahwa P-nya adalah 3, sehingga P atau 3 lebih besar daripada 0. Sehingga parabola dengan persamaan garis direktris Y sama dengan minus 2 dan titik fokus 3,4 terbuka ke atas. Itu untuk soal parabola ya. Kemudian untuk soal yang nomor 4, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4, dimana soalnya jika fokus sebuah elips adalah minus 2,0 dan 2,0, maka eksentrisitasnya adalah 2/3, maka elips memiliki persamaan. Baik, di sini kita sudah tahu bahwa minus 2,0 dan 2,0. Kita harus ingat bahwa fokus elips untuk pusat 0,0 yaitu C,0 dan minus C,0. Berarti di sini kita tahu bahwa pusatnya adalah 0,0. Dan kita juga mengetahui bahwa nilai C sama dengan 2. Nah, di sini juga diketahui nilai eksentrisitas atau E sama dengan 2/3. Apa rumus dari eksentrisitas itu? Yaitu E sama dengan C/A. Nah, di sini C-nya sama. Kemudian berarti kita tahu bahwa nilai A adalah 3. A adalah 3. Di sini yang belum kita ketahui adalah nilai B-nya.
B bisa dicari dengan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Maka B kuadrat, A kuadrat, A-nya adalah 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 9 dikurang 4, B kuadrat sama dengan 5, maka B plus minus akar 5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B dan A, maka kita bisa langsung masuk ke dalam persamaan elips. Apa persamaan elips untuk pusat 0,0? Persamaan elips pusat 0,0. Di sini kita tahu bahwa nilai A lebih besar dari B. Maka kita lanjutkan, yaitu S kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka S kuadrat kita masukkan nilai A, yaitu 3 dikuadratkan ditambah Y kuadrat per akar 5 dikuadratkan sama dengan 1. Maka akan mendapatkan S kuadrat dibagi 9 sama dengan Y kuadrat per 5 sama dengan 1. Atau kita jabarkan menjadi 5S kuadrat per 9Y kuadrat sama dengan 45. Kita lanjutkan ke soal terakhir, yaitu hiperbola, di mana soalnya garis singgung hiperbola S kuadrat dikurang 5Y kuadrat sama dengan 80 yang tegak lurus dengan garis X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0 adalah. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan ketika menemukan persamaan hiperbola, yaitu kita rubah ke dalam persamaan umumnya, yaitu S kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini kita tahu bahwa S kuadrat dikurang 5Y kuadrat sama dengan 80. Kedua ruas kita bagi 80 sehingga kita dapatkan S kuadrat per 80 dikurang Y kuadrat. 80 dibagi 5 yaitu 16 sama dengan 1. Setelah mendapatkan persamaan ini, yang hal selanjutnya yaitu kita mencari gradian atau kemiringan dari garis ini. Karena dia persamaannya tegak lurus, kita tahu bahwa jika gradien tegak lurus yaitu M1 dikali M2 harus sama dengan minus 1. M1 yaitu sama dengan koefisien X. Jadi kita tahu bahwa M1 nya adalah 1 di sini ya. Jadi 1 dikali M2 minus 1, maka M2 adalah minus 1. Yang kita gunakan untuk masuk ke dalam persamaan adalah M2. Nah, persamaan garis singgung untuk hiperbola, di sini kita tahu bahwa ini adalah hiperbola pusat 0,0 dan ini adalah hiperbola horizontal, yaitu Y sama dengan mx plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat, dan kita dapat bahwa A kuadratnya yaitu 80 dan B kuadratnya yaitu sama dengan 16. Dan kita masukkan Y sama dengan minus 1 karena kita ambil dari M2 nya plus minus akar 80 minus 1 kuadrat dikurang 16, sehingga Y nya adalah minus X plus minus akar 80 dikurang 16. Y sama dengan minus X plus minus akar 64, sehingga kita dapatkan bahwa Y sama dengan minus X plus 8 dan Y sama dengan minus X plus 8. Mungkin hanya itu saja soal-soal dan pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila terjadi suara-suara yang tidak diinginkan juga mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat untuk kita.